DPRK Simelu telah melakukan audiensi dengan BGRI Kabupaten Simelu dan Dewan Guru dengan kesepakatan sebagai berikut. 1. DPRK Simelu melakukan rapat RDP bersama dengan Kepala Daerah Kabupaten Simelu dan tim pengkajian DPP Kabupaten Simelu. Kedua, mengupayakan dan mewujudkan harapan-harapan PGRI dan Dewan Guru sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berkeadilan. DPRK Simelu meminta pemerintah daerah untuk mengevaluasi peraturan Bupati nomor 24 tahun 2021 tentang mekanisme pembayaran TPP bagi ASN dan guru di Kabupaten Simelu. Keempat, DPRK Simelu dan pemerintah daerah untuk melakukan pengkajian ulang dengan kepala daerah dan tim pengkajian DPP terhadap keputusan Bupati nomor 900/542/2022 tentang penetapan besaran pembayaran TPP bagi ASN di lingkungan Kabupaten Simelu. Yang kelima, ini kepada guru Pak Kepala. Diharapkan kepada seluruh Dewan Guru agar melakukan aktivitas proses belajar dan mengajar seperti biasa dengan ketentuan sesuai dengan kesepakatan PGRI dan DPR untuk mengevaluasi sistem pembayaran TPP. Sepakat? Sepakat. Ya. Pak Ketua, ada sedikit koreksi tadi. Tadi kan Pak Ketua juga bilang manakala nanti. Menurut pendengaran kami tadi, Pergub nomor 34. Kalau kami tidak salah ingat, Pergub 24 Pak Ketua sampaikan. Jadi Pergub 34. Jadi 34. Kemudian yang kedua, ini kami klarifikasi. 5 kali 24 jam itu artinya tanggapan ya. Apabila tanggapan yang menunjukkan hati kami, ketika ada tanggapan 1 bulan pun ke depan diproses, kami siap menunggu. Tanggapan itu yang kami maksud. Terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih. 34 menunjukkan 24. Ya. Mengevaluasi Pergub nomor 34. Ya. Baik, dari 5 poin tadi, apakah kita sepakat? Sepakat. Tambahan sedikit Pak Ketua, sesuai juga dengan yang kami sampaikan pada komisi. Di situ dan ada juga disampaikan oleh Kakak Gazul Mawadi. Kami harapkan di sini ada penyetaraan atau persamaan kedudukan antara PNS dengan P3K, karena ASN itu ada 2, PNS dan P3K. Artinya setiap tunjangan apa yang diterima oleh PNS itu juga yang diterima oleh PNS P3K. Kemudian satu lagi Pak Ketua, harapan kami mohon antara guru sertifikasi dan non sertifikasi itu jangan ada lagi perbedaan. Kenapa? Karena negara sudah diberi balik untuk memberi penghargaan kepada guru dengan berbagai macam regulasi yang mereka lahirkan. Tetapi ketika kita di daerah selalu ada pertimbangan. Jadi kami harap mohon ada pertimbangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih. Matikan mic. Tentunya itu tidak saya sampaikan tadi di dalam keputusan bersama kita. Yang hanya DPR itu ada 5 poin. Tapi petisi Bapak Ibu Dewan Guru melalui PGRI itu kemudian menjadi substansi kami untuk menyampaikan kepada kepala daerah akan kemudian dibahas secara bersama dengan DPR dan pemerintah daerah. Jadi 5 poin ditambah poin-poin yang ada di petisi. Ya, jadi di petisi biarkan saja di lembaran petisinya. Ini menjadi lembaran khusus DPR yang akan ditambahkan menjadi substansi pembahasan dengan kepala daerah dan tim pengkajian TDP, tambah lagi dengan bersama anggota DPR. Kita sepakat? Ya. Berarti 5 poin ini saya tanya kembali, apakah Bapak dan Ibu sepakat? Ada salah satu. Ada usulan dari Pak Kadis pada saat SDP dengan pemerintah daerah, ada permohonan permintaan untuk dilibatkan PGRI dan beberapa organisasi yang juga benar PGRI. Ini belum kami dengar. Ya. Yang kedua, usulan untuk tambahan tunjangan kepala sekolah boleh juga disebutkan dari Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Guru, Pak Kepala Sekolah. Itu masukan yang sangat bagus, tapi ketika kami melakukan tertib pastinya itu sudah mengundang para pihak. Jadi dia tidak perlu harus termaktub dalam keputusan bersama. Tetapi setiap kami melakukan tertib dengan baiknya kita datangkan ke DPR. Jadi clear dan clean kalau bahasa. Ada sedikit ada satu yang mungkin guru-guru dari kepala sekolah yang sangat terganjal dalam waktu dekat sampai dengan tanggal 16. Ada surat edaran dari Dinas Pendidikan. Tentu edaran itu berawal dari BKD Keuangan bahwa dana yang 250.000 ini segera ditarik. Jadi masih segera diambil dari itu. Ya, ini mungkin kami juga curhat, kebetulan ada Bapak Kepala Dinas sebelum kita putuskan. Kira-kira bagaimana dengan posisi itu? Artinya guru-guru kita ini ragu dia. Begitu di desa membayar, berarti guru ini seolah-olah sudah setuju dengan 250.000. Itu yang perlu kita tahu. Jadi didesak oleh keuangan, 250 ini segera diangkat. Lalu berpikir guru, kalau nggak kita angkat itu udah tidak diterima, sudah selesai masalah. Nah, ada yang terlintas dari pikiran kami tadi dengan kepala sekolah. Apakah Dinas Pendidikan itu misalnya bisa memberi jaminan bahwa uang ini sebagai bentuk uang pangkal yang nanti akan kelanjutannya. Ini kalau urusan rumah tangga, yang mungkin dia punya uang, ketua PDI nggak punya uang di situ. Nah, jadi saya sampai saja di batas umum. Tapi kalau sudah berbicara masalah rumah tangga, itu adalah nanti bisa dibicarakan dengan rumah besar ya, Dinas Pendidikan. Saya pikir itu mungkin yang sedikit, jadi memang di ranah kami, di ranah Dinas Pendidikan sebenarnya, tapi juga minta tolong solusinya, karena pikiran guru kita ini seolah-olah didesak sampai tanggal 16, kalau udah diambil ini, udahlah lega sedikit pemerintah daerah, ayah udah cukup 250.000 itu. Nah, jadi begitu berpikir, mudah-mudahan tidak demikian, karena jalan-jalan yang sedang kita tempuh ini kan sedang kita lakukan. Nah, jadi kalau dihadapkan ke ketua PGRI, kami belum tidak bisa menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ketua PGRI. Sekali lagi sebelum nanti dijawab sama Kepala Dinas Pendidikan, ini karena kalau kita berbicara substansi kebijakan itu ada di Dinas Pendidikannya, proses pembayaran, mekanismenya dan sebagainya. Tentunya saya hanya menambahkan sedikit
secara mekanisme dan aturan itu sudah termaklum. Tapi kalau memang ada keraguan, satu sisi memang mungkin dinas pendidikan dipaksakan untuk membayar. Tapi sisi lain, teman-teman Bapak Ibu anggota DPR sedikit tidak sepakat atas dasar itu. Tapi alangkah baiknya langsung Pak Kadis Pendidikan yang mengklarifikasi dan kemudian ya bagaimana secara sistem regulasi untuk proses pembayaran. Ya baik, izin Pak Ketua. Ini singkat saja nih Pak Ketua pikir untuk menanggapi terkait apa yang sudah disampaikan. Sebenarnya kan aturannya ini kita sebenarnya sudah sangat paham terkait dengan anggaran yang sudah dialokasikan ke kita. Ketika anggaran itu tidak kita tarik, itu di endingnya nanti akan menjadi silva. Ketika sudah silva, berarti kita tidak ada lagi penambahan anggaran untuk depannya, kan seperti itu. Terkait dengan garansi, apakah misalnya 250.000 kita bayar dan tambahannya itu masih ada. Inilah sebenarnya yang sedang kita bicarakan pada kesempatan ini. Garansinya ini, ketika Ketua DPR dan seluruh anggota DPR sudah berbicara dengan pimpinan daerah dalam hal ini Bupati, ya saya pikir mungkin itu nanti garansinya. Akan tetapi uang yang sudah ada, saya pikir tidak boleh kita endapkan di situ. Dan ini bukan instruksi dari pimpinan daerah terkait masalah itu, tapi kita hanya menerima surat edaran dari Badan Keuangan untuk sesegera mungkin penyerapan anggaran. Nah, kalau anggaran kita juga masih tidak kita lakukan pengampunan, ini yang kita khawatirkan nanti untuk usulan anggaran berikutnya juga kita di cancel. Apalagi pada saat kami duduk di ruang sekretaris, ini anggaran doka saja sedikit sulit untuk mengusulkan terlebih berikutnya. Sedangkan anggaran kita tahun ini untuk dana doka baru 9 miliar. Sementara yang diharapkan 25 miliar untuk mendapatkan terlebih berikutnya. Nah, jadi bagaimana kalau seandainya ini kita tidak lakukan? Ya bisa jadi mungkin di penghujung tahun. Apakah itu nanti masih ada atau tidak, kita belum tahu. Oleh karena itu, ini juga menjadi ancaman ketika anggaran itu tidak kita amprah. Bukan berarti nanti kalau kita tidak amprah semuanya sudah beres, tidak seperti itu. Tetapi juga ada sanksi ke kita. Dan terkait dengan tambahan, ini kan sedang kita lakukan pembicaraan dengan anggota DPR yang terhormat. Ya, ini mereka bersungguh-sungguh untuk mendampingi kita. Dan apa yang sudah disampaikan tadi pada saat penerimaan petisi ini sangat luar biasa. Doa ketua, ya semoga semuanya akan terkabulkan cita-cita kita. Ketika misalnya ada tambahan, itu nanti kan kita bisa proses ulang untuk penarikan anggaran berikutnya seperti yang disampaikan oleh Ibu Mirati tadi. Jadi yang sudah ada, artinya kita lakukan proses penambahan, terus nanti penambahan baru nanti akan dirapel ulang. Jadi saya pikir mungkin tidak terlalu sulit daripada anggaran itu kita endapkan saja, tidak kita ambil. Kalau tidak diambil sudah jelas sanksinya adalah pengurangan anggaran bagi kita. Jadi ini mungkin Pak Ketua. Jadi mungkin Pak Ketua dan seluruh anggota pasti sudah sangat memahami terkait dengan anggaran. Mungkin laporan dari eksekutif pun juga sudah datang ke sini terkait dengan penyerapan anggaran kita. Dan bukan hanya dari sumber doka, tetapi juga sumber APBK dan DAK. Jadi ketika tidak mencapai persentase daripada penyerapan anggaran kita, untuk tahun berikutnya kita tidak bisa untuk melakukan pengusulan penambahan anggaran baik dari provinsi maupun pusat. Saya pikir itu berdoa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kadis Pendidikan. Tuan rumah sudah berbicara. Kalau saya begini Pak Ketua PGRI dan Bapak Ibu Dewan Guru, statement saya tapi bukan statement Ketua DPR, statement Irwan Suharno. Ya, ini jangan dipolitisir. Maksud saya bicarakan hal ini dengan Ketua PGRI dan anggota bersama dengan Kadis Pendidikan setengah amal. Kalaulah kemudian hari ini
karena alasan-alasan terkait penyerapan anggaran akan kemudian berdampak positif terhadap anggaran yang kemudian selanjutnya berjalan, ya pertimbangannya saya kembalikan kepada Bapak dan Ibu, ya Ketua PGRI, kemudian seluruh Dewan Guru, orang-orang tua saya, termasuk kepada Kadis Pendidikan. Karena memang tidak perlu harus kita lepas. Memang pada saat posisi penyerapan anggaran kita sangat sedikit sekali, sehingga kemudian berdampak memang. Nanti khawatir saya sekarang 2 bulan 9, hitungannya tinggal 3 bulan lagi sampai dengan bulan 12. Kekhawatiran kita akan kemudian memperlambat proses ya transferan uang tukar, tahun dan sebagainya dan mempengaruhi pada kita. Mungkin itu tambahan dari saya. Pendapat kita sama, cuma mungkin karena tadi sudah menyangkut dengan hak guru-guru kita di sekolah. Saya tadi akan ke K3S. Cukup dengan K3S dan MKKS saja yang berbicara, tidak lagi di tengah organisasi. Karena sudah menyangkut dengan isi rumah. Ketika kalau menyangkut dengan isi rumah, saya pikir nanti Ketua MKKS dan K3S rumput dengan bidang program dan Pak Kadisnya. Saya pikir ada benarnya apa yang disampaikan oleh Pak Kadis. Kalau istilah kami kita boleh panas, tapi hati kita tetap dinginnya seperti itu. Nah, cuman tetap penyampaian Pak Kepala Dinas kepada pemerintah kita dalam hal ini prinsip yang membayar, bahwa bahasanya ini sebagai bentuk panjar sudah diterima oleh guru-guru kita kalau memang itu dia mengganggu, kan seperti itu tadi. Jadi saya pikir ini dari daerah KKS dan KKS, karena juga menyangkut rumah tangga, saya juga tidak bisa lagi masuk terlalu ke dalam.